Cara menghasilkan uang di internet dari jual foto dan video melalui Adobe Stock Contributor. Assalamualaikum. Buat teman-teman yang mau mendapatkan penghasilan tambahan dari internet, video ini penting banget buat disimak. Apalagi buat teman-teman yang hobi bikin foto dan video nih. Terus bingung gimana caranya menghasilkan uang dari hobi tersebut. Nah, solusinya, teman-teman bisa jual foto dan video teman-teman di situs Microstock yang bernama Adobe Stock Contributor. Teman-teman bisa loh menghasilkan uang hanya dengan upload foto dan video hasil rekaman teman-teman di Adobe Stock Contributor. Bayangin deh, foto dan video teman-teman bisa dibeli dan digunakan sama orang lain seluruh dunia. Bahkan, gue pernah dapat $75,60 atau 1 juta rupiah lebih dari situs ini, cuma dari satu footage ini aja. Mau cerita sedikit, jadi footage ini tuh gue bikin pas gue dan sekeluarga lagi main-main di taman sambil menyelam minum air. Kalian aja deh bikin video buat jual di Adobe Stock. Alhamdulillah laku. Untuk behind the scene-nya, teman-teman bisa lihat video di sini ya. Pokoknya situs ini cocok banget lah buat teman-teman yang hobi jepret-jepret atau buat video. Untuk metode pembayarannya, teman-teman bisa menggunakan PayPal lalu ditransfer ke bank lokal. Lalu supaya bisa gajian dari Adobe Stock ini, minimal teman-teman udah mendapat penjualan aset di $25. Nah, ketika teman-teman udah mencapai nilai minimum $25, teman-teman bisa payout kapanpun tanpa harus nunggu akhir bulan. Dan ini yang membedakan Adobe Stock Contributor ini dengan agensi Microstock lainnya. Jadi enaknya di Adobe Stock gitu ya, kita bisa gajian kapanpun kalau udah mencapai batas minimum penarikan. Oke, kali ini gue akan nunjukin cara untuk daftar di Adobe Stock Contributor. Oke, kita menggunakan browser Google Chrome ya. Teman-teman juga bisa daftarnya ini melalui handphone ya. Buat teman-teman yang daftar lewat handphone, perlu pergi ke pojok kanan atas dulu, lalu pilih modenya itu ke situs desktop supaya tampilannya itu seperti di desktop ya atau di komputer. Nah, jadi teman-teman yang daftarnya lewat handphone bisa mengikuti juga ya. Oke, sekarang kita masuk ke Adobe Stock Contributornya. Teman-teman ketikkan aja di Google Adobe Stock Contributor, lalu pilih yang bagian paling atas ini. Nah, lalu pilih Join Now dan tuliskan email teman-teman. Oke, selanjutnya passwordnya. Jadi passwordnya ini kombinasi huruf besar dan huruf kecil, lalu kombinasikan dengan angka dan simbol ya. Lalu continue. Nah, tulis nama teman-teman. Gua saranin teman-teman isi nama sesuai KTP teman-teman. Jangan yang nama aneh-aneh ya. Ini kan karena gue contoh aja, jadi gua akan tulis sesuai nama channel YouTube gua. Nah, tapi kalau teman-teman harus sesuai nama teman-teman ya, jangan yang aneh-aneh. Tanggal lahir teman-teman isi. Lalu country regionnya ini Indonesia ya, jangan lupa. Checklist di sini, lalu create account. Nah, kita pergi ke email ya. Oke, kita refresh emailnya. Nah, ini ada inbox. Lalu kita klik link yang masuk ke email kita. Nah, jadi email kita sudah terverifikasi ya. Selanjutnya continue. Lalu pilih accept and continue. Oke, ini teman-teman pilih yang Indonesia ya. Kita close aja. Akun kita sudah jadi teman-teman. Nah, jadi begitu teman-teman mendaftar sebagai Adobe Stock Contributor, nah dia otomatis teman-teman sudah terdaftar sebagai akun di Adobe ya. Nah, sekarang teman-teman buka lagi Adobe Stock Contributor. Lalu pilih klik. Nah, di sini teman-teman disuruh upload aset pertama teman-teman. Bisa foto dan video ya. Tapi gue saranin teman-teman upload foto dulu, karena kalau untuk video itu agak repot ya cara uploadnya. Oke, teman-teman tinggal pilih aja upload my first asset. Teman-teman bisa drag and drop atau browse ya. Sebelum teman-teman upload fotonya, teman-teman perlu baca dulu nih peraturan di sini nih. Karena kita kan akan ngupload foto, jadi kita lihat peraturan di bagian image atau JPEG file ini. Nah, jadi di Adobe Stock ini dia hanya terima format JPEG dan minimum image resolusinya itu di 4 megapiksel. Jadi teman-teman tuh harus bedakan nih megapiksel dengan megabyte. Megapiksel itu ukuran sensor yang ada di kameranya. Nah, kalau megabyte itu size atau ukuran dari fotonya. Nah, teman-teman harus pahami itu ya. Jadi minimum image resolusinya ini di 4 megapiksel. Maksimum megapikselnya di 100 megapiksel. Ini yang tadi gue bilang nih, maksimum file size-nya di 45 megabyte. Oke, ini teman-teman kalau misalnya pengen upload, ini tinggal drag and drop aja atau bisa teman-teman browse foto yang mau di-upload. Nah, oke, di sini gue akan upload foto ini.
Nah, ini sedikit info, di Adobe Stock ini dia nggak terima aset editorial ya teman-teman. Dia hanya bisa terima aset komersial. Nah, buat teman-teman pemula nih, apa sih perbedaan komersial dan editorial? Teman-teman bisa cek video di sini ya. Nah, ini gue akan kasih sedikit gambaran ya. Jadi kalau misalnya foto teman-teman terdapat wajah yang dikenali, itu butuh yang namanya itu model rilis atau surat izin ya dari si modelnya. Atau kayak contohnya di foto gue ini ya, ini gue terdapat logo dari suatu brand dari WhatsApp ini. Nah, ini butuh yang namanya itu property release. Jadi ini tuh masuknya editorial dan nggak bisa diterima oleh Adobe Stock Contributor. Nah, terus kenapa bang? Kok di-upload di Adobe Stock kan nggak boleh tuh terima aset editorial. Nah, ini gue buat contoh aja ya. Karena gue belum ambil foto lagi ya. Nah, jadi gue akan pakai contoh foto ini aja nih buat contoh. Oke, sekarang kalau misalnya teman-teman udah upload fotonya, tinggal isi metadatanya di sini. Nah, ini bagian terpentingnya nih. Karena metadata ini atau deskripsi atau keyword ini jembatan foto kita supaya bisa dicari oleh buyer ya. Oke, di sini file tipenya foto. Nah, ini kategorinya di Adobe Stock ini dia bisa mendeteksi ini masuk ke kategori apa nih. Nah, di sini dia ngebacanya sebagai graphic resource. Nah, kalau misalnya teman-teman kurang setuju, ini masuknya kategori graphic resource, teman-teman bisa menggantinya ya. Di sini gua ganti teknologi. Nah, jadi di Adobe Stock itu dia kasih fasilitas itu ya, dia akan kasih suggestion kategori. Kadang sesuai, kadang emang nggak sesuai ya sugesti yang dikasih sama Adobe Stock ini. Terus di sini teman-teman pilih English. Lalu di bagian sini, kalau teman-teman mengupload aset hasil dari buatan AI atau dari situs-situs AI ya, kayak Midjourney atau Leonardo AI ya. Nah, teman-teman perlu checklist di bagian sini. Selanjutnya di bagian sini, kalau teman-teman punya model rilis ya, model rilis atau property release, teman-teman pilih yes. Nah, kalau misalnya nggak ada property release, teman-teman pilih no. Terus titelnya di sini juga Adobe Stock memberikan title suggestion ya. Adobe Stock ini bisa ngebaca nih foto kita ini menggambarkan apa. Kalau teman-teman bingung, teman-teman bisa pakai judul dari sugesti yang diberikan oleh Adobe Stock ini. Terus di Adobe Stock ini juga kasih fasilitas keyword suggestion ya. Jadi kita nggak perlu bingung-bingung nih ini kasih keyword apa, teman-teman tinggal add all aja. Tapi teman-teman perlu cek and recheck juga ini sesuai nggak nih, relevan nggak nih sama fotonya. Nah, untuk maksimalnya di 49 keyword ya. Kalau misalnya udah, teman-teman tinggal save work, lalu submit file. Nah, di sini ada TNC-nya juga nih teman-teman. Coba kita translate ya. Nah, jadi saya telah meninjau pedoman pengiriman dan mengkonfirmasi secara khusus bahwa saya menambahkan rilis model untuk setiap orang yang dikenali. Nah, itu kayak yang tadi gue bilang ya. Kalau misalnya teman-teman upload foto yang terdapat wajah yang dikenali, itu perlu adanya model rilis. Kalau misalnya nggak ada model rilis, itu pasti ditolak. Lalu konten saya tidak memiliki logo, merek dagang, atau masalah kekayaan intelektual lainnya. Itu kayak yang tadi gue bilang juga ya. Tadi kan ini foto gue ini mengandung logo nih, logo suatu brand. Nah, itu perlu adanya property release. Kalau misalnya nggak ada property release atau surat izin dari pihak si brandnya ini, foto gue bakalan ditolak. Lalu selanjutnya, konten saya tidak diberi judul untuk menyiratkan gambaran sebenarnya dari peristiwa yang layak diberitakan. Nah, jadi 3 poin ini mengacu pada penggunaan editorial ya. Kayak yang tadi gue bilang juga, di Adobe Stock ini emang dia nggak terima aset editorial dan itu bakalan ditolak emang. Lalu selanjutnya, jika konten saya dibuat oleh AI, saya telah mencentang kotak yang menyatakan demikian. Kayak yang tadi gue bilang ya, teman-teman harus mencentang bagian yang AI tadi tuh, yang menjelaskan soal AI. Lalu selanjutnya, saya memahami bahwa akun saya dapat ditangguhkan jika saya melanggar pedoman. Nah, jadi emang di Adobe Stock Contributor ini dia peraturannya agak ketat ya. Dia nggak segan-segan buat nge-banned akun kalau yang melanggar peraturan. Kalau untuk 1 kali 2 kali sih pengalaman gue aman ya. Cuma kalau misalnya teman-teman melanggar peraturan berkali-kali, itu bakalan di-banned. Apalagi kalau misalnya teman-teman itu mengupload aset hasil AI, terus nggak mencentang bagian yang tadi tuh, yang mencentang menyatakan bahwa teman-teman itu membuat hasil karya dari AI, itu bakalan langsung di-banned. Udah banyak kasusnya di Indonesia ya. Kalau misalnya udah paham nih, teman-teman tinggal checklist aja dua-duanya. Terus melanjutkan, lalu kirim. Nah, ini ada 3 bagian ya. Ketika teman-teman submit foto, di sini di bagian new, ini ketika teman-teman baru upload. Nah, di bagian in review ini, foto kita lagi di review.
apakah diterima atau ditolak. Nah, kalau misalnya ditolak akan masuk ke not accept. Nah, di bagian reminder ini kalau misalnya teman-teman kayak foto gue ini ya contohnya. Nah, ini kan gue terdapat logo suatu brand nih. Nah, ini pasti nanti gue akan masuknya ke reminder. Nah, nanti di reminder ini Adobe Stock ini akan menyuruh gua untuk menyertakan property release. Karena di sini kan gue terdapat logo suatu brand ya. Nah, itu perlu adanya property release. Nanti akan masuknya ke sini nih. Nah, nanti akan direview ulang. Nah, kalau misalnya udah di approve sama Adobe Stock-nya, akan masuk ke bagian dashboard sini di bagian My Portfolio. Nah, jadi di sini aset teman-teman yang diterima ya. Nah, ini grafik penjualan teman-teman. Lalu di sini adalah jumlah penjualan dari teman-teman. Kalau misalnya ada aset teman-teman yang sudah terjual ya. Nah, itu dia cara mudah untuk menjadi kontributor Adobe Stock. Yuk, mulai berkarya dan hasilkan uang dari foto dan video. Like dan share supaya teman-teman yang lain pada tahu. Subscribe bagi yang belum, supaya nggak ketinggalan informasi bermanfaat lainnya. Karena di video berikutnya, gue akan kasih tutorial cara mengisi formulir pajak supaya penghasilan kita nggak dikenakan pajak Amerika. Dan di video berikutnya juga, gue akan kasih tutorial cara mudah upload foto dan video ke Adobe Stock kontributor via komputer dan HP. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.